Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2 C Ilmu Perikanan, kami di sini akan menyampaikan beberapa materi seputar dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan dengan beberapa poin yang kita cakup seperti pengertian mutu bahan pangan, standarisasi mutu, apa itu dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat MD atau makanan dalam, SKP, sertifikat kelayakan pengolahan, dan beberapa lainnya. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri dari saya sendiri. Nama saya Najwa Sulaulia dengan NIM belakang 116, dilanjut dengan dan saya Muhammad Bois dengan NIM belakang 0113. Dan saya Bunda Menaka dengan ujung NIM 0088. Saya Nasidratin dengan ujung NIM 0084. Saya Selamat Nuridi dengan NIM 0107. Saya Krisna Afrika dengan NIM belakang 0104. Saya Muhammad Raiman dengan NIM belakang 0177. di sini dengan saya Raja Sulalia akan menjelaskan apa sih pengertian dari mutu pangan. Jadi pengertian mutu pangan itu atau juga disebut dengan kualitas adalah nilai dan kualitas yang ditentukan dengan pedoman mengikuti kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan. Kualitas dari suatu pangan dapat dinilai dari energi makanan, umur simpan yang dimilikinya. Mutu pangan dari suatu produk juga dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada mutu sensorik, mutu fisik, mutu kimia, dan juga mutu mikrobiologis. Komoditas pangan pada umumnya berasal dari hewani maupun nabati dengan komponen penyusun yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kualitas pangan dapat meningkatkan apabila dapat mempertahankan pangan mulai dari sebelum panen hingga setelah panen. Standarisasi adalah proses perumusan menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sedangkan mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Jadi, standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dilakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, perkembangan iptek, serta pengalaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikat MD dan bagaimana nih cara mendapatkannya. Nah, sertifikat MD atau makanan dalam adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM MD. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkannya? Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin edar dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau disingkat dengan BPOM RI. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap untuk mendapatkan sertifikat MD. Nah, yang pertama ada dari segi pendaftar, terus pendaftar risiko tinggi atau sedang, selanjutnya penerbitan SPB, surat perintah bayar, selanjutnya ada evaluasi, verifikasi, dan validasi. Nah, itu kurang lebih 30 hari kerja untuk mendapatkan sertifikat itu. SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan atau UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau GMP (Good Manufacturing Practice) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar atau Standard Sanitation Operation Procedure atau disingkat SSOP. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan sertifikat SKP? Pada proses penerbitan SKP melewati 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah mendapatkan rekomendasi kelayakan pengolahan dari pembina mutu di daerah dengan mengajukan permohonan melalui SKP online kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di mana lokasi UPI berada. Kemudian akan dilakukan pembinaan EGMP, SSOP oleh pembina mutu. Lalu tahap kedua setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan pengolahan, maka proses akan dilakukan di Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau disingkat KKP untuk penerbitan SKP. Oke, selanjutnya untuk memproduksi produk pangan yang aman dikonsumsi, perlu menggunakan standar-standar keamanan pangan berdasarkan Badan Standarisasi Nasional 1998. Salah satu standar keamanan pangan yang diakui adalah Hazard Analysis and Critical Control Point atau yang disingkat dengan HACCP.
HACCP merupakan suatu piranti yang digunakan untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. HACCP diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pangan. Menurut Tahir tahun 2005. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat ini? Nah, yang pertama adalah dengan mengajukan permohonan sertifikat HACCP, kemudian dilakukan evaluasi dokumen. Tim yang bertugas sebagai inspektur mutu ditugaskan untuk inspeksi lapangan dan membuat laporan hasil inspeksi. Selanjutnya laporan diperiksa kelengkapannya dan dievaluasi oleh tim teknis yang memberikan rekomendasi penilaian. Selanjutnya sertifikat HACCP ditandatangani dan dinotifikasi lalu dikirim ke OSS. Selanjutnya sertifikat dikirim ke UPI atau Unit Pengolahan Perikanan. Nah, sertifikat ini hanya berlaku sampai 2 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktu. Oke, di sini saya ingin menjelaskan apa itu sertifikat halal. Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk dengan syariat Islam. Ketetapan halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin penyentuhan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Dan gimana cara untuk mendapatkannya? Cara untuk mendapatkannya menurut Amirullah Kamasyari, Kepala Bidang Sertifikat Halal, yaitu yang pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal. Yang kedua, ada pemeriksaan. Pemeriksaan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan. Dan yang ketiga itu penetapan. BPJH menetapkan LPH berdasarkan pilihan permohonan. Dan yang keempat itu pengujian. LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk. Dan yang kelima ada pengecekan. Pengecekan BPJH, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan. Dan yang keenam ada fatwa MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Dan yang ketujuh itu ada penerbitan. BPJH menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI. Saya Muhammad Muiz akan menjelaskan apa itu sertifikasi ISO dan cara mendapatkannya. Sertifikasi ISO atau standarisasi ISO adalah bukti jika perusahaan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam manajemen ISO. Sertifikasi ini akan memberikan kredibilitas bagi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan konsumen akan mutu dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Ada berbagai macam sertifikasi ISO. Contohnya ISO 27001 dan ISO 16949 adalah dua standar yang berbeda, dengan fokus yang berbeda pula. ISO 27001 lebih terkait dengan keamanan informasi, sedangkan ISO TS 16949 berkaitan dengan kualitas dalam industri otomotif. Memiliki sertifikasi ISO TS 16949 menunjukkan komitmen pada kualitas produk, sementara ISO 27001 menunjukkan komitmen pada keamanan informasi. Keduanya penting untuk berbagai industri, tergantung pada fokus dan kebutuhan perusahaan. Berikut cara mendapatkan sertifikasi ISO. Yang pertama, top manajemen berkomitmen pada sistem manajemen ISO yang tepat setelah organisasi beroperasi minimal 3 bulan. Dapatkan wawasan dari asosiasi industri, organisasi yang sudah menerapkan ISO, dan buku panduan badan sertifikasi ISO. Lakukan gap analisis untuk membandingkan sistem manajemen dengan persyaratan ISO. Berikutnya, bentuk tim ISO dengan anggota dari berbagai departemen dan pimpinan. Sertakan training ISO untuk menemukan karyawan yang tepat. Identifikasi proses yang didokumentasikan sesuai standar ISO. Terapkan standar ISO minimal 3 bulan dengan melibatkan seluruh karyawan. Pilih badan sertifikasi ISO yang terakreditasi oleh KAM. Undang badan sertifikasi ISO untuk audit dan selesaikan non-conformance untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Selanjutnya, apa itu sertifikat PIRT dan cara mendapatkannya? Dilansir dari peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2018 mengenai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumahan atau rumah tangga, menyatakan bahwa pangan industri rumah tangga atau PIRT adalah perusahaan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat PIRT adalah bupati atau wali kota melalui perantara dari Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut akan diberikan kepada industri rumahan, yaitu UMKM yang telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam proses pembuatan dan distribusi produk makanan untuk dilakukan pemberian SPP IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Nantinya, pemerintah terkait akan memberikan 15 digit nomor PIRT yang dapat dicantumkan pada kemasan produk. Nomor seri ini merupakan bukti bahwa produk kemasan yang akan dipasarkan sudah terdaftar sebagai produk yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Berikut cara mendapatkan sertifikat PIRT. Yang pertama, lampirkan salinan pemilik usaha. Mengumpulkan 3 lembar pas foto berukuran 3x4. Melampirkan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh kantor kecamatan setempat. Melampirkan denah lokasi bangunan usaha. Melampirkan surat pemeriksaan kesehatan dan sanitasi dari dokter atau puskesmas setempat. Melampirkan surat perizinan produksi makanan dan minuman dari Dinas Kesehatan. Melampirkan data terkait produk pangan yang diproduksi. Melampirkan sampel dari produk pangan yang diproduksi. Melampirkan label dari produk pangan yang diproduksi. Melampirkan hasil pengujian oleh laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan. Turut berpartisipasi dalam program penyuluhan keamanan pangan agar mendapatkan SPP IRT. Oke, saya Krisna. Saya di sini akan menjelaskan GMP, Good Manufacturing Practice. Keamanan pangan didefinisikan sebagai penanganan, penyiapan, dan penyimpanan secara tepat sehingga dapat mereduksi resiko seseorang yang terkena penyakit bawaan akibat mengonsumsi pangan tersebut. Menurut Dewanti dan Haryadi 2021, agar terhindar dari hal membahayakan, BPOM mengeluarkan sistem jaminan keamanan yang ditujukan kepada industri olahan pangan yang dapat memproduksi pangan aman dan berkualitas, yaitu Good Manufacturing Practice atau GMP, atau cara produksi pangan olahan yang baik. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, menurut GMP 2010. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2009 menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi standar kesehatan dan bila tidak sesuai tidak diperbolehkan untuk dijual secara bebas. Baik, itu saja penyampaian dari kami. Kurangnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.